Teman-teman, suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa? Oke, kita mulai aja. Silakan teman-teman aktifkan dulu kameranya, kemudian nanti baru kita mulai kelasnya ya. Ayo, silakan yang belum. Ya, ada beberapa yang sudah, tapi masih ada juga yang belum ya. Mengaktifkan kameranya sambil menunggu, mungkin kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Prodi Bisnis Digital ya, untuk mata kuliah perilaku konsumen. Nah, ketemu lagi dengan saya di kesempatan siang hari ini. Kita akan nanti sama-sama membahas tentang consumer learning ya, chapter 7 sesuai dengan silabus yang kita sudah sempat bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi teman-teman sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa saya mau minta tolong teman-teman PJ untuk absen dulu gitu ya. Kita mungkin bisa mulai dari kelas A nanti, kemudian kelas B dan lanjut kepada kelas C. Setelah selesai absen nanti kita akan langsung masuk ke materi gitu ya. PJ kelas A, siapa? Saya belum hafal nih. Vera ya, oke. Silakan Vera, coba dipanggil satu persatu teman-temannya. Kemudian nanti mungkin bisa dicatat ya, siapa saja yang belum join di Zoom. Silakan Vera. Ada Fadil Salah, Hadir, Ver. Ahmad Nasir, Hadir Fer. Aulia Febrianti, Hadir Fer, Azharatu Dewi Mumpuni, Hadir Fer. Daryl Fajar Adriansyah, Daryl Fajar Adriansyah, Desmanur Putri, Hadir Fer. Imelda Della Clarissa, Hadir Vera. Nesyaro, Muhammad Madad Fadila, Mulia Warana, Hadir Fer. Muhammad Zakari, Hadir, Ver. Muhammad Yoga Pasha, Hadir Fer. Nasrul Afafiani Muhammad, Hadir Fer. Vera, maaf, sorry. Muhammad Badar Fadilah hadir, Vera. Tadi mic-nya bermasalah soalnya. Novel Muhammad Rana, Raffi Arkananta Puraindi, Rahma Fitriana, Hadir Fer. Renandia Chandra Putri, Hadir Fer, Rizky Saban Mulia Saputra, Hadir Fer. Syafri Rizkula Mahmudi, Hadir, Ver. Siti Holipah, Hadir Fer. Sugar Hanafi, Hadir, Ver. Yandira Pratiwi, Hadir Fer. Zafira Sabrina, Hadir Fer. Zaid Al-Fatih, Hadir, Ver. Yurafin Emmanuel Sharon, Febrian Adi. Total dari 27 anak yang nggak hadir ada 6 orang, Bu. Jadi yang hadir Oke. 21. Oke, terima kasih Vera. Kita lanjut ke kelas B, ada Ratu ya PJ-nya ya? Iya Ibu, betul. Iya, Sebelumnya silakan. Ibu, ada Kenapa? teman-teman saya katanya belum di ACC, Bu. Oke, sebentar coba saya lihat ya. Ya, terima kasih, Bu.
Oke, sudah saya admit semua. Ratu, mungkin bisa dimulai ya untuk presensi. Abdur Rashid Akbar. Hadir. Untuk Abi Dispen, Adelia Tiara, Hadir Kinan. Adita Septi, Arsanti Raisa, Hadir, Nan. Aulia Rahma, Hadir Kinan. Cakra Nenggala, Hadir. Jaki Hanif, Hadir. Ega Vansa, Dispen, Faida Istiqomah, Hadir. Fatan Naufal, Tina Dianti, Hadir. Hipnu Maulana, Hadir. Ivanografis, Jasmine Asya, Hadir. Keiza Zeta, Hadir Kinan. Maharani Putri, Hadir. Manda Raihana, Hadir. Muhammad Amin, Muhammad Akbar Gibran, Hadir Kinan. Muhammad Syadik, Queen Sarama, Raka Echa, Hadir. Wahid Pasha Purnama, Winda Hairunisa, Hadir Kinan. Vita Putri. Hadir. Bentar ya Bu, ini cukup lumayan. Oke, baik. Jadi yang nggak hadir itu ada 6 orang, Ibu. Terus untuk yang total ada 9, 6 orang nggak hadir, dan 3-nya itu dispen, Bu. Dari Oke. 29. Ya, oke. Terima kasih ya, Ratu Aulia Kinanti. Terima kasih. Saya lanjut ke PJ kelas C. Siapa? PJ kelas C? Ini, Ibu. Vini ya? Oke, silakan Vini. Ibu, mohon maaf sebelumnya, ini teman saya ada yang udah join, terus dia keluar belum di ACC lagi. Dia keluar sendiri tadi katanya. Oke, udah nggak ada sih yang di waiting room. Oh, oke. Ya. Saya absen sekarang ya, Ibu. Iya, boleh, silakan. Zaki Maulana, Hadir. Alexander Jericho, Hadir. Batahan Renaldi, Hadir. Damar Lintang, Dispen, Dinda Mandatayang, Iya. Doro Jatun Zaidan, Eva Dispen, ini hadir, Gumilang Cahyo, Hendriawan Cipta, Hadir. Julius Adi, Wiratama, Hadir. Kalisa Dispen, Hikana Yusuf. Hadir, Vini. Oke. Muhammad Akdi, Hadir. Muhammad Fahri, Hadir. Muhammad Rafael, Hadir. Muhammad Rafli, Hadir. Najwan Sakib, Hadir.
Naufal dispen. Naura Artanti. Naura. Riyanda Saputra. Dispen. Putri Nur Sadrina. Hadir. Rafilino Riyanda. Hadir. Raisa Diamanta. Hadir. Haranisha Revanka. Hadir. Rido Sandi. Rido Sandi. Rio Danuarta. Hadir. Suja Oke. Suja dispen. Tineke. Hadir. Oke. Zahra Aisyah. Oh, Zahra Aisyah izin off mic Bu karena bermasalah. Jadi yang yang tidak hadir itu ada 8 orang. Untuk 6 orang itu izin dispen karena menjadi panitia PKMP dan 2 orang lagi Alfa Ibu dari 31 orang. Oke, terima kasih Vini. Tadi yang kelas A sama kelas B kayaknya saya juga dengar ada yang dispen ya. Itu apa? Di kegiatan yang sama? Di event yang sama? Kegiatan yang sama Ibu. Oh, oke. Berarti nanti surat dispennya dikirimkan ke grup aja ya? Oke, baik. Ibu sama izin informasi, kelas B sudah beberapa join lagi, jadi tadi itu telat karena ada yang dari masjid dan kendala lainnya. Jadi sekarang totalnya 3 dispen dan 3 tidak ada kabar. Totalnya 6 ya Bu, dari 29. Ya, terima kasih ya. Oke teman-teman, nah kemarin kan kita sempat bahas ini ya, silabus ya, dan ada tugas kan yang teman-teman harus presentasikan, jadi kemungkinan kita baru ketemu hari Jumat, tapi kalau misalnya saya bisa di hari Senin, sekitar jam 10, mungkin nanti saya akan coba masuk gitu ya, tapi karena tugasnya kan berarti kalau sekarang hari Jumat, ke Senin agak mepet ya, jadi mungkin hari Senin kalau misalnya saya memang bisa masuk, saya coba masuk ke materi yang berikutnya dulu. Jadi teman-teman untuk presentasi tugasnya tetap di hari Jumat gitu ya. Jadi tetap ada waktu 1 minggu buat teman-teman bisa presentasi tugasnya. Ya, nanti untuk kelas hari Senin saya akan info lebih lanjut ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Saya sih berharapnya banyak yang on cam ya. Coba deh teman-teman, saya tunggu lagi nih teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera gitu ya. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di kampus, nggak apa-apa, tolong aktifkan dulu fitur kameranya, jadi kita interaksinya bisa lebih enak, ya. Nah, nanti kalau saya tuh ngajar, itu biasanya saya jadi kayak sering nunjuk sih, random gitu ya, minta teman-teman untuk bisa membantu saya membuatkan contoh, karena biasanya di mata kuliah konsentrasi marketing itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa diberikan gitu ya. Nah, saya senang tuh bisa kayak random aja nunjuk gitu ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman juga bisa on cam sehingga nanti lebih enak gitu ya. Mau bertanya, kemudian saya minta contoh dari teman-teman dan seterusnya akan lebih enak gitu ya, bisa lebih interaktif. Oke, teman-teman, saya izin share screen untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Apakah sudah terlihat di screen-nya? Sudah kelihatan? Belum? Masih loading ya? Sudah Ibu. Sudah ya? Nah, oke. Teman-teman, saya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Meta, gitu ya. Kami sudah berbagi tugas, gitu ya, chapter-chapter yang dibahas oleh Bu Meta dan chapter yang bisa saya lanjutkan, gitu ya, sampai dengan UAS. Nah, yang pertama bahasan yang teman-teman akan akan coba untuk diskusi dan explore, gitu ya. Itu adalah berkaitan dengan consumer learning. Jadi kalau kita translate tuh pembelajaran gitu ya, learning, pembelajaran konsumen. Nah, makna yang lebih spesifiknya apa akan kita bahas lebih lanjut. Kita masuk aja ke sini teman-teman. Nah, ini dia learning. Jadi teman-teman bisa lihat di screen
gitu ya. Learning itu merupakan proses di mana individu itu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman gitu ya dari hasil dia konsumsi, dari hasil dia belanja produk yang nantinya gitu ya pembelajaran dan pengalaman tersebut itu akan menjadi pertimbangan dia untuk ke depannya itu akan seperti apa perilakunya. Gitu ya, apakah dia akan membeli produk yang sama yang sudah pernah dia beli sebelumnya atau bisa jadi dia beralih ke merek yang lain gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya konsumen punya pengalaman, punya pembelajaran yang bagus akan satu produk tertentu, dia merasa puas gitu ya, sehingga apa? Sehingga di pembelian yang berikutnya bukan tidak mungkin dia akan membeli produk atau merek yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah belanja, udah konsumsi, udah cobain produknya, tapi ternyata dia nggak puas, nah berarti di kesempatan pembelian yang berikutnya, kalau dia membutuhkan kategori produk yang sama, dia mungkin akan mencari produk atau merek yang lain gitu ya karena dari hasil pembelian yang sebelumnya dia udah ngerasa nggak puas gitu ya. Nah itulah proses belajar yang dialami sama konsumen, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan itu akan menjadi pertimbangan dia untuk pembelian yang berikutnya. Jadi proses untuk konsumen bisa memutuskan kemudian membeli produk itu sampai dia mengkonsumsi gitu ya, itu adalah proses dia untuk belajar sebenarnya ya. Proses belajar sebagai seorang konsumen ya. Jadi kalau pengalamannya bagus, nanti di masa yang akan datang ya akan membeli produk yang sama. Tapi kalau misalnya udah nggak puas gitu ya, punya pengalaman yang buruk, udah dicobain misalnya makanan gitu ya, ternyata nggak enak ya, berarti di pembelian yang berikutnya kalau butuh makan lagi, maka tidak akan membeli di tempat yang sama atau tidak akan membeli produk yang sama. Ya, jadi ada proses belajar di sini teman-teman. Nah kita lanjut ya. Nah ini ada 4 elemen dalam teori pembelajarannya konsumen, mulai dari motivasi, kemudian cues, response, dan yang keempat reinforcement. Nah, kalau motivasi itu biasanya diawali dari kebutuhan konsumen tuh yang belum terpenuhi, ya sehingga menimbulkan motivasi tertentu. Ya, jadi lapar nih teman-teman gitu ya, sehingga menimbulkan apa? Motivasi untuk beli makan, gitu ya, cari makan. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi itu akan memicu atau akan menimbulkan yang namanya motivasi tertentu. Kemudian setelah motivasi itu ada namanya cues. Cues itu kayak stimuli atau sinyal atau petunjuk gitu ya, itu cues. Kemudian respons itu reaksi. Reaksi yang muncul karena ada petunjuk, karena ada sinyal gitu ya, sehingga menimbulkan respons atau sehingga menimbulkan perilaku tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa beri contoh kalau tadi motivasinya lapar, pengen cari makan, kemudian petunjuknya mungkin teman-teman bisa lihat iklan di TV gitu ya, iklan Indomie, iklan mie instan gitu ya, itu cues-nya, petunjuknya. Kemudian responsnya apa setelah lihat iklan? Responsnya ya udah beli gitu ya, beli Indomie ke warung misalnya, beli Indomie ke minimarket gitu ya, untuk bisa apa? Untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan yang tadi belum terpenuhi gitu ya. Kemudian yang keempat, elemennya ada yang namanya reinforcement. Nah, reinforcement ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya kalau misalnya tadi ya pengalamannya bagus, proses pembelajarannya bagus, sehingga di masa yang akan datang kalau lapar ya mungkin cari Indomie lagi untuk bisa makan gitu ya. Tapi bisa juga reinforcementnya dalam bentuk negatif. Misal coba-coba beli Indomie yang sekarang kan Indomie macam-macam ya teman-teman ya. Tapi kalau saya tuh tetap kalau Indomie kalau nggak ayam bawang, kalau kari saya malah nggak terlalu suka. Ayam bawang, rasa ayam, mie goreng. Paling itu doang kalau saya pilihannya. Jadi kalau sekarang banyak sekali variannya tuh malah saya nggak terlalu pengen buat beli gitu ya. Karena saya pernah coba yang rasa rendang ya, kalau nggak salah ada ya, Indomie yang rasa rendang tuh, tapi ternyata nggak terlalu memuaskan gitu. Sehingga akhirnya kalau beli Indomie, saya akan beli varian yang biasa saya beli aja, yang saya tahu udah enak gitu ya. Nah, itu reinforcement. Jadi ada yang bentuknya positif, ada juga yang bentuknya negatif ya. Jadi kecenderungan untuk bisa memberikan respon di masa yang akan datang. Apakah akan membeli produk yang sama atau mungkin beralih ke merek yang lain ya. Jadi ini ada berbagai elemen dalam learning, mulai dari motivasi, kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian ada petunjuk, ada stimuli tertentu, kemudian ada respons,
Jadi apa yang kita lakukan gitu ya, responsnya kita pada saat kita mendapatkan atau memperoleh petunjuk atau cues tertentu. Kemudian ada reinforcement, ada penguatan gitu ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada dua hal, ada two major learning theories. Jadi ada dua teori yang berkaitan dengan learning. Dibagi menjadi dua, ada behavioral learning, satu lagi ada cognitive learning. Nah, kalau behavioral learning itu proses belajar yang berdasarkan pada pengalaman. Jadi konsumen mengalami sendiri gitu ya, sehingga menjadi pembelajaran dia untuk pembelian di masa yang akan datang. Itu behavioral. Sedangkan kalau cognitive learning itu proses pembelajaran yang berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada proses si konsumen dalam memproses informasi, ya, mental information processing. Ya, jadi berbeda ya teman-teman ya. Bisa diketahui ya bedanya. Ada yang behavioral, ada yang kognitif. Kalau behavioral itu berdasarkan yang konsumen alami sendiri gitu ya, sehingga menjadi apa pengalaman dia untuk di masa yang akan datang akan seperti apa. Sedangkan kalau yang cognitive learning itu proses pembelajarannya didasarkan pada cara si konsumen itu untuk memproses informasi yang masuk atau informasi yang dia terima. Ya, jadi proses belajarnya berbeda. Kalau yang satu berdasarkan perilaku, berdasarkan sesuatu yang sudah pernah dialaminya. Kalau yang satu lagi proses pembelajarannya itu berdasarkan dari informasi yang dia terima. Ya, jadi perbedaannya ini teman-teman, behavioral dan cognitive learning. Saya lanjut ya. Nah, untuk yang behavioral learning itu dibagi jadi dua. Ada classical conditioning, satu lagi ada yang namanya instrumental atau operant conditioning. Nah, bedanya apa? Kita coba bahas ya. Nah, ini classical conditioning. Jadi kalau classical conditioning itu teori pembelajaran di mana ada dua stimulus, gitu ya. Ada dua rangsangan gitu ya. Tapi kalau misalnya diberikan satu stimuli aja, itu konsumen akan memberikan respon yang sama, gitu ya. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, analoginya seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya ada, mohon maaf gitu ya, ada seekor anjing misalnya, di sini analoginya. Jadi dia sama majikannya atau sama yang merawatnya, itu ada bel, kemudian dibiasakan tuh setiap ada bel itu dikasih makanan, dikasih pasta daging gitu ya. Nah, jadi pada saat belnya dibunyikan dan diberikan pasta daging, kemudian dia salivation ya. Jadi respon yang tidak terkondisinya dia liurnya meleleh gitu ya. Nah, itu kondisi yang pertama. Nah, kemudian setelah dilakukan secara terus-menerus, jadi ada bel dikasih pasta, ada bel dikasih pasta, terus begitu gitu ya. Nah, pada saat dikasih bel aja, walaupun istilahnya nggak ada makanan yang menyertai, walaupun nggak dikasih pasta, maka si anjing tersebut tetap akan mengeluarkan liur gitu ya. Liurnya akan tetap meleleh. Gitu. Jadi ada dua stimulasi gitu ya. Ada dua stimulasi, ada bel, ada pasta, kemudian meleleh. Tapi pada saat itu sudah dilakukan berulang kali seperti itu, jadi si anjing akan memberikan respon yang sama walaupun stimulus yang diberikan tidak lengkap dua, gitu ya. Jadi hanya bel aja nih sebenarnya, nggak pakai makanan, nggak pakai pasta, gitu ya. Si anjingnya otomatis kayak langsung meleleh. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa pada saat dibunyikan bel itu akan langsung dikasih makan gitu ya. Nah, sedangkan di kondisi yang lain walaupun stimulasinya hanya sekedar bel dan tidak ada makanan sebenarnya dia akan otomatis memberikan respon yang sama yaitu tadi yang liur meleleh gitu ya. Nah, mungkin contoh yang lain teman-teman kayak misalnya teman-teman yang muslim. Teman-teman yang muslim mungkin mau sholat subuh nih. Mau sholat subuh kemudian pasang alarm gitu ya, pasang alarm di handphone atau punya jam gitu ya. Misalnya dipasang jam berapa? Setengah 5, jam 5 gitu ya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, secara rutin. Sehingga apa? Sehingga pada saat tidak ada alarm pun sekalipun gitu ya, teman-teman akan otomatis bangun di jam setengah 5 atau jam 5 untuk sholat subuh. Misalnya gitu. Nah, itu contoh simpelnya, classical conditioning. Jadi konsumen itu kalau misalnya sudah dihadapkan pada situasi yang sama terus berulang gitu ya, repeat gitu ya, ada repetisi, itu biasanya akan memberikan respon yang sama walaupun mungkin stimulus yang diberikan tidak selengkap yang biasanya
Ya, itu sifatnya itu, classical conditioning. Bisa dipahami? Classical conditioning? Bisa ya? Oke. Ini analogi yang lain ya. Jadi setiap misalnya jam 6 pagi, setiap jam 6 misalnya gitu ya. Terus ada dinner aroma jam 6 sore ya berarti ya. Kemudian akhirnya apa? Setelah dilakukan secara terus-menerus, setiap jam 6 sore, walaupun nggak ada makanan, tetap akan memberikan respon yang sama ini, si hewan peliharaannya. Oke, itu yang classical conditioning. Nah, classical conditioning ini dimanfaatkan nih sama perusahaan gitu ya, karena ternyata proses pembelajarannya si konsumen atau proses pembelajarannya manusia atau makhluk hidup itu seperti itu gitu ya. Sehingga akhirnya si perusahaan itu bikin repetisi. Repetisi dalam bentuk apa, Bu? Repetisi dalam bentuk iklan, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat kan iklan itu nggak cuma sekali, 2 kali aja ya, tapi biasanya dia terus berulang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma sekali, 2 kali, takutnya konsumennya lupa gitu ya sama produk yang ditawarkan di TV. Tapi kalau misalnya sehari bisa 5 kali, 10 kali, itu otomatis kayak apa ya, terngiang-ngiang gitu ya di pikiran kita tentang satu produk tertentu. Kayak kemarin tuh pas zamannya teman-teman tahu iklan Nicholas Saputra yang apa? Crispy chicken nugget itu loh, yang bubble crumbs, tahu nggak? Iklannya Nicholas Saputra. Kalian sering nonton TV nggak? Gimana? Yang iya, Kenzler yang ada apa? Bubble crumbs ya. Nah, itu lumayan ya di TV itu dalam sehari lebih saya rasa ya 5 kali itu bisa pagi, setengah hari, terus siang, menjelang sore, menjelang malam ada terus iklannya gitu ya. Jadi membuat kita tuh apa ya, kayak kalau misalnya kita mau beli nugget, itu kita ingetnya itu gitu ya, chicken bubble crumbs-nya si Kenzler itu yang ada Nicholas Saputranya. Nah, itulah fungsinya repetisi, teman-teman. Jadi kalau cuma sekali 2 kali, ya udah lihat terus ya udah lupa gitu ya. Tapi dengan adanya repetisi, dengan adanya berulang, nah ini menjadi salah satu strateginya perusahaan supaya apa? Supaya konsumen tuh bisa akan ingat terus gitu ya sama produk yang diiklankan ya. Dan ini makanya dikatakan repetisi gitu ya. Jadi sehingga tuh diharapkan kalaupun nggak ada iklannya, tapi kalau misalnya di apa? Diingatkan sama produk nugget, kategori nugget gitu ya, terus langsung ingatnya ke iklannya tadi, iklannya Nicholas Saputra yang Kenzler itu. Oke, itu salah satu strategi yang digunakan yang berkaitan dengan classical conditioning. Kemudian saya lanjut. Nah ini, ada yang namanya stimulus generalization. Ini salah satu strategi juga yang digunakan. Saya coba lihat dulu ya. Ada beberapa contoh yang teman-teman mungkin bisa nanti buatkan untuk saya. Oke, kalau yang stimulus generalization ini, itu dengan stimuli yang sedikit berbeda atau mirip, tapi bisa menghasilkan respon yang sama. Gitu ya. Nah, contohnya yang diterapkan sama perusahaan, ini teman-teman, yang product extension. Kita bahas satu persatu ya. Ada product extension, ada family branding, ada licensing. Nah, untuk yang product extension, itu dibagi jadi 3, teman-teman. Ada yang line extension, ada yang form extension, ada yang kategori extension. Mungkin saya bisa tulis di grup chat ya. Oke, saya tulis di sini. Nah, teman-teman bisa bantu nanti buatin contoh untuk saya. Ada yang line extension, ada yang form bentuk ya. Extension, sama satu lagi kategori extension. Nah, jadi kalau kita bicara tentang product extension, itu dibagi menjadi 3 strategi ya teman-teman. Ada line extension, ada form extension, dan ada kategori extension. Nah, ini berbeda-beda. Kita buatkan contohnya satu persatu. Kalau yang line extension, itu dia biasanya menambah varian, teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau Indomie itu ada macam-macam tadi ya. Ada Indomie ayam bawang, ada Indomie kari ayam, ada Indomie rasa ayam, ada Indomie goreng, ada Indomie soto, ada Indomie rendang, macam-macam. Nah, itu dia varian, line extension. Jadi produknya sama, kategori produknya sama, fungsinya sama, tapi variannya berbeda.
Atau misalnya saya kasih contoh yang lain kayak Nutrisari, teman-teman pasti tahu ya, Nutrisari ya. Setiap hari mungkin ya minum Nutrisari, beli di kantin ya. Nutrisari ada macam-macam variannya kan, ada rasanya macam-macam. Nah, itu termasuk ke dalam line extension. Atau misalnya kayak produk shampoo gitu ya, Sunsilk atau Rejoice atau Dove, itu biasanya mereka juga punya varian kayak misalnya shampoo yang khusus untuk rambut berketombe, shampoo yang khusus untuk rambut rontok, shampoo yang khusus untuk rambut apa bercabang, shampoo yang khusus macam-macam gitu ya, untuk rambut yang diwarnai atau untuk sekarang tuh yang berhijab gitu ya. Ada ya varian shampoo yang seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam line extension. Jadi dia produknya sama, kategorinya sama, fungsi produknya sama, tapi mereka biasanya dibedakannya dari varian, sehingga dikatakan line extension. Teman-teman bisa kasih contohnya ke saya? Saya kasih waktu 5 menit deh. Saya kasih waktu 5 menit teman-teman untuk pikirkan contohnya. Kemudian setelah ini boleh siapa yang mau coba untuk raise hand mungkin gitu ya, untuk memberikan contoh boleh. Saya kasih waktu 5 menit dulu teman-teman, sampai 13.45 ya. Silakan pikirkan dulu contohnya untuk line extension, sebelum nanti kita lanjut ke yang form extension. Silakan ya teman-teman. Oleh perwakilan kelompok. Bisa. Banyak pertanyaan, saya akan mulai untuk materi terkait dengan oke. Kemudian mungkin kita akan refresh ya. Kira-kira selama setelah semester kemarin apa yang akan dijelaskan terkait penting saat ini soal window ada yang mau coba apa sih yang dimaksud dengan yang sebenarnya kenapa sih harus ada retail management, benefitnya apa buat si retailer dan buat si konsumen. Ini Roberto FYSL. Iya, hadir saya. Menurut Roberto, kenapa harus ada retail? Kenapa harus ada retail? Ini tidak harus. Ini dari sisi siapa nih? Dari sisi retailernya atau dari sisi konsumen?
Sudah? Ada yang mau coba raise hand? Memberikan contoh? Silakan teman-teman. Saya mau coba, Ibu. Siapa? Najwan. Siapa yang raise hand? Yang raise hand tadi siapa? Kayaknya ada yang raise hand. Dinda Madatain, Bu. Dinda. Yang saya boleh coba, Ibu. Oh ya, boleh. Silakan Dinda. Kayaknya Tadi kita ketemu sebenarnya ya kemarin Najwan ya. yang udah raise hand, tapi saya tadi on mute. Oh, oke. Kayaknya kita ketemu kemarin ya, Dinda. Bener nggak? Ingat nggak Dinda ketemu sama saya kemarin ya? Silahkan Dinda, apa contohnya? Iya, ketemu waktu wirawiri. Iya, betul ya, kemarin ya. Apa contohnya Dinda? Iya. Untuk contohnya itu ada produk Apple, Bu. Apple? Yang dimana, iya, dia bukan hanya HP iPhone aja, tapi juga ada Apple TV, lalu dia ada iOS, ada Mac, dan juga kalau di sini ada juga Apple Watch, dan masih banyak lagi. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apakah fungsi produknya sama? Fungsi produknya berbeda-beda. Nah, oke. Kalau fungsi produknya berbeda-beda, kategori produknya berbeda-beda, itu dia masuknya ke kategori extension. Dinda, mana tadi Dinda? Berarti timeline ya. Masuknya ke kategori, ya. Kategori extension karena fungsinya berbeda-beda. Sama kayak misalnya Yamaha tuh. Yamaha kan ada motor, ada juga alat musik ya. Teman-teman tahu nggak? Alat musik, piano, gitu-gitu. Nah, itu kan fungsinya sudah berbeda ya. Kategori produknya berbeda. Nah, itu dia masuknya ke kategori extension. Karena kita punya 3 nih. Ada line, ada form extension, ada kategori extension. Nah, kalau fungsinya sudah berbeda, kayak misalnya mungkin kayak Samsung ya. Samsung kan ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada AC. Nah, itu masuknya ke kategori extension karena fungsinya sudah berbeda. Gitu ya, Dinda? Oke, by the way, terima kasih contohnya, Dinda. Kita lanjut ke ya. Tadi siapa? Najwan. Najwan yang raise hand ya. Silakan Najwan. Iya, Bu. Tadi masih ke iPhone juga, mungkin harusnya itu kalau di line extension itu lebih kayak ke varian kayak iPhone yang pertama iPhone 10, Ya. bis itu iPhone ngeluarin lagi, Apple ngeluarin lagi produk terbarunya yaitu iPhone 11, selanjutnya 12, 13 dan seterusnya gitu, Bu. Ya, betul begitu. Jadi line extension karena dia kategori produknya masih sama-sama untuk handphone ya, untuk alat komunikasi, tapi dia variannya berbeda. Oke, terima kasih Najwan. Vera, tadi siapa? Vera atau Zaki duluan ya? Boleh Ahmad Zaki duluan boleh, silakan. Apa contohnya? Kalau dari saya sih ini produk makanan Citato, Bu. Jadi Citato. ya awal kan cuman ada dikit tuh Pak, ada barbecue dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah nambah, ada rasa rendang, ada rasa sticky rice dan sebagainya gitu. Ya, udah macam-macam banget ya rasanya ya, tapi tetap kayaknya sukanya yang original gitu ya. Iya. Nggak tahu deh kalau kalian gitu ya, karena udah terlalu banyak pilihan rasa. Oke, terima kasih Zaki. Yoga Pratama. Bu, kalau saya sih tadi kan Ibu tadi bahas gitu ya, ada bawa contoh Indomie. Nah, saya kebetulan Indomie, Bu. Dan kalau dari produk induknya itu mie goreng. Nah, sekarang tuh banyak banget nih varian dari mie goreng itu. Ada mie goreng cabai hijau, mie goreng rendang, mie goreng pedas, dan banyak banget bahkan variannya lebih dari 9 seperti itu, Bu. Iya, tapi kalau saya tetap pilihnya yang putih tuh bungkusnya ya. Yang pertama ya, yang pertama kan yang putih dulu kan, baru terus kemudian yang macam-macam. Oke, terima kasih Yoga. Vera, silakan Vera. Kalau saya mungkin produk pasta gigi kali ya, Bu. Pasta gigi, apa? Mereknya apa? Pepsodent, kan? Pepsodent, oke. Iya, dia ada varian kayak Pepsodent Whitening, Herbal, Sensitive, dan Pepsodent Kids, tapi dia tuh kayak masih dalam satu fungsi yang sama gitu. Iya, betul. Jadi ada buat gigi sensitif, ada buat gigi berlubang, ada buat gigi macam-macam ya. Jadi variannya seperti itu. Oke, terima kasih Vera. Saya pengen ada lagi dong yang ngasih contoh, banyak sekali kan produk-produk tuh yang dia fungsinya
sama, kategorinya sama, tapi mungkin variannya aja yang beraneka ragam gitu ya. Ratu, boleh silakan Ratu. Apa contoh yang mau diberikan? Oke, kalau dari saya sendiri itu ada sunscreen dari merek Azarin Bu. Jadi dia ngeluarin beberapa satu sunscreen satu merek, cuman ada beberapa varian. Itu Apa jadi aja? kayak yang buat kulit kering, terus kulit sensitif sama kulit berminyak. Tapi sama Oke. dari Azarin dan sunscreen. Gitu, Bu. Oke. Ratu BA-nya ini ya, BA-nya Azarin. Oke, jadi dia sama-sama sunscreen, tapi dikategorikannya untuk jenis kulit yang berbeda-beda ya. Ada kulit Iya, kering, betul. kulit berminyak, dan seterusnya. Oke, terima kasih Ratu. Vini? Baik, Ibu. Apa Vini Kalau contohnya, dari Vini? saya ada beberapa misalnya saus sama kecap ABC itu mereka ngeluarin beberapa varian juga kan kayak saus misalnya nih ada pedasnya kayak sambal ulek, sambal terasi dan lain-lain. Terus ada Oke. juga susu kental manis kayak susu Fresh and Flake itu ada yang vanilla, coklat atau bahkan gold gitu. Oke, ya, good gitu ya. Ada susu ultra juga. Banyak Ultra tuh macam-macam ya, ada yang apa full cream, ada yang coklat gitu ya. Oke, itu variannya ya. Jadi fungsinya sama, kemudian kategori produknya sama, tapi tadi variannya berbeda-beda. Kita lanjut ke Winda. Apa Winda contohnya? Saya mungkin ngambil dari brand Skippy ya Bu. Skippy selai kacang. Oke. Itu dia mengeluarkan beberapa varian seperti kayak creamy, terus chunky, ada super creamy dan lain sebagainya, tapi masih dalam satu kategori yang sama kayak dan fungsi yang sama masih selai kacang gitu. Iya, jadi itu bedanya apa ya? Kan dia selai Bedanya kacang. Ada beda rasanya ya? Untuk rasanya enggak, mungkin paling di teksturnya bukan karena dia mengkategorikannya creamy, ada yang creamy, ada yang chunky. Nah, creamy itu mungkin yang lebih halus dan chunky itu yang ada crunchy-nya gitu. Oke, ya, oke, good. Terima kasih Winda. Saya jadi pengen beli Skippy nanti habis ini ya. Oke, Mulia Waratma. Kalau saya mungkin ngambil yang dari Garnier Hair Color, Bu. Apa tuh? Soalnya mereka ngasih beberapa warna kayak hitam natural, terus coklat kehitaman, golden brown, plum red, terus raspberry, midnight blue, gitu-gitu, Bu. Itu untuk apa, pewarna rambut ya? Iya, Bu, betul. Oke. Warna rambut. Mulia pakai yang mana? Midnight blue. Oh, enggak, Bu, saya nggak dibolehin soalnya. Nggak dibolehin, oke. Jadi tadi variannya macam-macam dan unik-unik juga ya namanya. Oke, terima kasih Mulia. Satu lagi ya, Akdi Alhamro. Ya Bu, kalau dari saya itu ini Bu, produk susu Cimory. Jadi kan dulu Cimory cuma ngerilis rasa kayak coklat, strawberry, full cream. Nah kalau sekarang tuh mereka udah ngerilis banyak kayak dari biskuit, salted caramel, tiramisu, sama yang terbaru sekarang ini coklat gitu. Itu sih Bu. Oke, jadi macam-macam ya variannya ya dari susu Cimory. Oke teman-teman, itu line extension. Terima kasih ya untuk yang sudah memberikan contoh. Nah, next kita akan bahas yang namanya foam extension. Jadi kayak yang saya sudah tulis di Zoom chat, untuk produk extension ini ada 3, ada line, ada foam, gitu ya, ada kategori extension. Nah, kalau yang foam ini teman-teman, contoh sederhananya kayak misalnya sabun, Lifebuoy misalnya gitu ya. Nah, dia itu bentuknya ada yang padat, ada yang cair. Nah, jadi di sini ada extension dari sisi bentuk produknya. Jadi yang satu padat, yang satu cair. Dan dia mereknya sama-sama sabun Lifebuoy. Ada yang bisa kasih contoh? Saya kasih waktu 5 menit, teman-teman. Jadi dia satu merek yang sama, gitu ya, satu merek yang sama, fungsinya sama, kan kayak sabun sama-sama buat mandi ya. Cuma dia bentuk produknya tuh berbeda. Jadi ada yang satu ada yang padat, satu ada yang cair. Nah, saya kasih waktu 5 menit deh. 5 menit sampai jam 2 ya. Sekarang kan 13.55 nih. Nanti jam 2 siang teman-teman boleh raise hand. Sebanyak-banyaknya boleh untuk memberikan contoh produk foam extension. Oke, sampai jam 2 ya. Coba 5 menit deh saya kasih waktu. Silakan teman-teman.
merchandise management. Di dalam retail management ada yang namanya istilah merchandise management. Merchandise di sini maksudnya bukan merchandise kalau misalnya kita dapat hadiah atau dapat merchandise tapi yang ada. Namun di retail management ini barang-barang yang kita jual itu disebut ada 4 subtopik yang dibahas di buku kita ya. Namun karena kita hanya di sini dalam merchandise management secara umum tentu harus ada yang namanya proses perencanaan. Kira-kira kita harus berarti dulu goals dan dari perencanaan kita implementasikan dan kemudian kita tentukan harganya dan kita tentukan kira-kira communication mix program apa yang akan kita. Ini analoginya sama seperti ketika kita ingin memasarkan produk atau jasa. Dalam marketing itu ada bauran pemasaran yang harus diperhatikan. Mulai dari produk, jadi analoginya ini dari belakang apanya ya. Sidang itu kalau ditanya bauran pemasaran. Jadi kalau kita memasarkan produk atau jasa, yang pertama harus punya dulu namanya. Ya, kita tentukan. Ya, setelah udah tahu kita harganya berapa, sekarang kita tentuin kita mau jual ini di mana. Place, tempat kalau udah tahu produk, udah ada harganya, kemudian udah tahu mau dipasarin di mana. Nah, jadi itu kita juga akan membahas mirip dengan promotion mix ya. Kemudian di dalam buying merchandise ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh sebuah retailer. Retailer ini kan dia tidak memproduksi barang ya, dia datang dari produsen gitu ya, untuk dia jual kembali kepada konsumen. Adalah menentukan barang yang akan dia jual, dia punya beberapa alternatif. Ada yang namanya national atau manufacturer brands. Kedua adalah label atau store brands. National brands ini biasanya didesain, diproduksi, dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan retailer dan itu dijual di banyak retailer ya, retail ya. Produk level yang banyak di Indonesia. Pepsodent, adalah namanya si national brands. Ya. Jadi dia diproduksi, didesain, diproduksi dan dipasarkan oleh vendor tertentu atau perusahaan. Dan itu dijual di banyak retailer. Berbeda dengan private label atau produknya ini outlet. Dia lebih dijual di toko tersebut, di toko tersebut, atau toko yang mungkin bekerja sama dengan si toko itu. Kira-kira kayak Pepsodent, produk-produk mereka itu dinamakan dengan national brands, kayak kapal api, produk kapal bangun dan sebagainya itu national brands ya. Jadi dia satu produk oleh kemudian dipasarkan di banyak. Tapi berbeda dengan private label atau stock brands, ini didevelop, didesain oleh si retailer itu sendiri. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke, teman-teman, form extension. Siapa yang mau kasih contoh? Silahkan raise hand. Ada Kikana, Desma, Manda, Vini, Keiza, Rahma, Ratu, Alexander, Julius, sama Yoga. Oh, sama Winda. Oke, 11 ya. 11 orang cukup untuk contoh. Kita mulai dari yang pertama dulu, Kikana. Silakan Kikana, apa contohnya? Baik, terima kasih Bu. Produk pertama yang langsung datang ke pikiran saya waktu ngomongin form extension itu mungkin foundation punya Maybelline.
Mm-mm. Produk jadi Maybelline ini untuk foundationnya dia punya beberapa bentuk. Ada powder foundation, bubuk bentuknya. Ada Oke. liquid foundation yang bentuknya cair. Terus sama ada stick foundation yang bentuknya lebih padat gitu. Nah, oke, itu foam extension ya. Jadi dia Iya. satu macam sebenarnya foundation, tapi bentuknya tuh berbeda-beda. Tapi dari sisi fungsi kan sama ya, sama-sama untuk foundation, untuk di Betul. wajah gitu. Oke, good. Iya. Terima kasih Kikana. Desma. Iya Ibu, kalau dari saya mungkin contoh dari foam extension itu kayak masker. Contohnya itu Masker. dari brand Emina. Mm-mm. Jadi Emina itu dia ngeluarin masker, ada yang Sheet Mask, ada juga yang Climax. Itu dua-duanya sama-sama Oke. untuk mencerahkan, tapi bentuknya berbeda gitu Bu. Bedanya gimana? Bedanya kalau misalkan Sheet Mask itu dia bentuk maskernya yang udah sesuai wajah kita. Tapi kalau misalkan yang Climax itu dia harus di-apply ke wajah dulu gitu, Bu. Oh, kalau yang pertama tuh yang kayak topeng tuh ya? Iya, yang kayak topeng Oh, yang gitu. tinggal pasang aja. Oke. Iya. Oke, good. Oke, terima kasih Desma. Saya lanjut ke Manda. Silakan Manda. Kalau dari saya itu ada produk sunscreen-nya Enpure, Bu. Jadi Oke. Enpure itu dia ngeluarin 2 tipe sunscreen. Yang pertama ada sunscreen cair dan yang kedua ada sunscreen powder. Oke, hampir sama tadi ya, kayak yang pertama ya, ada yang powder, ada yang apa satu lagi? Cair. Yang cair, yang liquid ya. Iya. Oke, ini sudah 3 orang nih, contohnya semuanya skincare gitu ya. Ada sunscreen, ada masker. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih ya, Amanda. Vini? Silakan Vini. Mungkin Aqua ya, Bu. Ada yang Aqua. brown. Tapi Ya, kalau bentuk kemasan itu produknya, termasuk nggak sih? tapi Apa bentuk bentuk produknya kan produk? sama-sama cair ya. Oh, mungkin saya bisa kasih contoh lain kayak Rinso ya, Bu. Ada yang Rinso, bubuk, ada ya. yang cair, iya. Ya, ada yang bubuk, ada yang cair. Oke, good. Terima kasih, Vini. Keiza? Kalau saya produknya itu Milo, Bu. Jadi kan Milo ada yang susu kotakan. Lalu ada juga yang susu bubuk. Terus ada juga yang cube atau nuggets itu yang kayak bar, snack bar gitu. Terus ada juga Oke. yang ice cream. Oke, tapi sama-sama Milo semuanya ya. Iya, betul, Bu. Ya, jadi ada yang liquid, ada yang bentuknya cube juga. Oke, good. Terima kasih. Tadi siapa? Keiza, Bu. Keiza, oke. Terima kasih, Keiza. Rahma? Kalau saya mungkin obat nyamuk merek Hit ya, bukan ada Obat yang nyamuk. kaleng spray, terus ada yang kertas dibakar bentuk piramid, terus juga ada yang mat elektrik yang dicolokin ke listrik. Oke, padahal itu sama-sama buat bunuh nyamuk ya, tapi bentuknya Iya. bisa berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada Betul. kategori-kategorinya tuh. Kalau nyamuk yang di spray yang mati itu nyamuk kategori apa? Atau kalau yang bisa lebih cepat pakai yang elektrik misalnya gitu ya. Oke, tapi sama-sama fungsinya untuk bisa menghilangkan dan membunuh nyamuk. Oke, terima kasih Rahma. Ratu. Kalau saya sendiri keju sih Bu dari Craft. Itu kan ada yang batangan yang kotak ya, terus juga ada yang slice. Oke, itu bentuknya berbeda ya, padahal dia fungsi produknya sama. Oke, terima kasih Ratu. Alexander? Sebenarnya saya craft juga nih sama kayak Kinan, slice sama cheddar, tapi coba saya pikir mungkin good day kali ya, bubuk Good day. sama cair. Oke. Tapi Bu, saya ada pertanyaan deh, kalau misalnya merek teh gelas bentuknya botol, merek teh botol bentuknya kotak tuh masuknya mana, Bu? Apa itu? Produk apa? Merek teh gelas bentuk botol, merek teh botol bentuknya kotak kan gitu. Oke. Oke, itu masuk mana kira-kira? Tapi kan dia yang kita lihat bukan form kemasannya ya. Bukan bentuk kemasannya, tapi lebih ke form isi produknya. Jadi kayak misalnya tadi ya, kayak sampo misalnya. Jadi walaupun kemasannya berbeda-beda, tapi yang kita lihat bentuk produknya. Oke, terima kasih Alexander. Saya lanjut ke Julius. Kalau saya itu Cimory, bukan ada yang bentuknya yogurt sama yang bentuknya yogurt drink yang cairnya itu, Bu. Yang satu bentuknya yogurt, yang satu Ya, yang cair, yang yogurt drink. Yogurt cream. Oke, tapi dia sama-sama cair ya, sama-sama liquid ya? Ya enggak? Berarti itu lebih ke varian ya, bukan? Kalau
Mungkin sama Hilo kali Bu. Yang Hilo? bentuknya bubuk ya sama yang bentuknya susu cair. Nah, itu baru ya. Tapi kalau dia bentuknya sama-sama liquid, tadi berarti dia bukan foam extension, tapi mungkin lebih ke line ya. Tapi kalau bentuknya, produknya berbeda, yang satu powder, yang satu liquid, nah itu bisa kita masukkan ke foam extension. Oke, terima kasih ya. Tadi siapa yang kasih contoh? Julius Bu. Julius. Oke, Julius. Saya lanjut ke Yoga. Muhammad Yoga Pratama. Oke Bu, tadi saya pengen lanjutin punya Alex. Alex kan kopi, dan kopi itu varian produknya itu paling banyak Bu. Saya coba ambil contoh dari Kopiko. Kopiko paling kita kenalnya itu adalah produk induknya adalah permen ya. Ya, Ternyata permen. sampai saat ini tuh sekarang udah ada Kopiko yang varian botolnya yang bentuk botol kecil itu kayak varian ice 78 atau enggak Lucky Day. Dan bahkan saya baru searching juga itu Kopiko ternyata ada yang bentuk saset bubuknya seperti itu Bu, yang varian brown coffee dan lain sebagainya. Ya, berarti kita tuh emang harus sering-sering ya ke minimarket, ke convenience store, supaya kita bisa lihat ternyata tuh produk tuh bentuknya berbeda-beda walaupun dia mereknya sama gitu ya. Kayak tadi nih Kopiko menarik ya, yang saya tahu juga bentuknya biasanya permen sih gitu ya. Tapi ternyata ada yang apa? Ada yang cube ya? Bukan cube. Apa? Saset, powder ya. Iya Bu. Oke. Ya, kayak bahkan itu antangin atau minyak itu kalau angin bahkan ada yang permen juga kan dari cair ke Oh padat. ya, benar-benar. Ya, itu bisa juga. Terima kasih ya Yoga. Winda? Iya, mungkin saya ambil dari produk whipped cream ya Bu, dari Whipped cream? HK. Dia fungsinya sama untuk whipped cream pada biasanya, tapi dia memiliki apa namanya? Bentuk yang berbeda-beda. Jadi dia itu menyediakan yang bentuk powder sama yang udah jadi yang Iya, krimnya. yang krim ya. Oh, saya belum pernah lihat tuh kalau whipped cream, tapi yang dia bentuknya powder ya, Winda. Iya. Mungkin Oke. kalau powder itu nanti diseduh lalu apa namanya di mixer lagi sih Bu biasanya. Oh, agak ribet ya. Iya. Mending yang udah jadi aja, yang tinggal pakai. Oke, terima kasih Winda. Maharani? Oke, kalau dari saya mungkin pasta gigi ya Bu. Pasta gigi. Ya, dari brand Colgate itu ada pasta gigi yang bentuk gel sama powder. Pasta gigi bentuk powder, gimana tuh? Iya. Ada ya, Colgate ya? Iya. Saya belum tahu tuh gimana makainya ya, kalau bentuknya powder. Tapi ada ya, nanti deh coba ya. Makanya kalau kita pergi ke minimarket, jangan langsung ambil yang kita butuhin, tapi kita coba lihat-lihat dulu gitu ya. Karena banyak sekali tuh bentuk-bentuk produk yang mungkin kita nggak tahu. Oke, terima kasih Maharani. Jasmine? Jasmine? Ibu, mungkin dari saya Beng Beng ya Bu. Jadi kan Beng Beng awal-awal tuh cuma ada yang bar. Cuman sekarang ini udah ada yang drink gitu. Oh ya, Beng Beng drink tahu tuh saya. Oke, jadi yang satu padat ya, coklat biasa ya, bentuknya bar, yang satu lagi liquid. Oke, terima kasih Jasmine. Zaki? Ibu, mungkin kalau dari saya itu ngambil dari produk makanan kucing ya, itu kan ada yang basah sama yang kering. Kalau yang keringnya Produk itu makanan apa? Makanan kucing itu nama Kucing. produknya Whiskas. Ya, Jadi Whiskas. ada yang kering kayak snack gitu, terus ada yang basah kayak sambal gitu, yang basah. Oke. Kucing aja punya banyak pilihan makanan ya. Oke, terima kasih Zaki. Yang terakhir nih, Fatan. Oke Bu, saya ngambil dari produk vitamin yang mereknya Imbus Bu. Imbus, oke. Nah itu kan ada yang pil sama ada satu lagi yang minuman gitu. Oh ya. Kayak sirup ya. Ya, oke. Good, terima kasih Fatan. Dan fungsinya sama ya, sama-sama untuk vitamin ya, untuk daya tahan tubuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk contoh foam extension. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, kategori extension. Nah, tadi Dinda sempat kasih contoh ya Dinda untuk yang kategori extension. Kemudian saya tambahin juga tadi kayak misalnya Samsung gitu ya, atau Sony gitu ya. Nah, itu mereka fungsi produknya berbeda-beda. Ada AC, kulkas, TV gitu ya, mesin cuci, tapi sama-sama mereknya Samsung atau sama-sama mereknya Sony misalnya gitu ya. Dan fungsi produknya sudah berbeda. Nah, itu termasuk ke dalam kategori extension. Nah, teman-teman boleh pikirkan 5 menit sampai jam 14.15. Coba carikan saya merek yang dia punya extension tapi dari sisi kategori produknya.
Jadi bentuk produknya udah berbeda, fungsinya juga sudah berbeda, tapi dia masih dalam satu merek yang sama. Ya, boleh ya teman-teman ya. Sampai 14.15, kemudian nanti boleh raise hand. Oke, silakan teman-teman. Oke, siapa yang mau coba memberikan contoh? Raise hand, teman-teman. Oke, ada Kikana, Manda, Mulia, Imelda, Adelia, Ratu, Arsanti. Ada 3 lagi? 3 lagi boleh deh, pas 10. Siapa teman-teman? 3 orang lagi, saya tunggu. Tidak ada, hanya 7 ini aja. Oh, ada Rafli. 2 lagi? Siapa? Silahkan, 2 orang lagi, teman-teman. Nggak ada ya? 8 ya, berarti ya. Kita mulai dari... Oke, Zahra saya mute ya, Zahra. Kita mulai dari Kikana. Silahkan, Kikana. Baik, terima kasih Ibu. Untuk contoh kategori extension kali ini saya ambil contoh dari IKEA. Oke. IKEA kan terkenal karena mereka jual furnitur, printer tangga gitu. Tapi mungkin nggak lama ini mereka expand ke makanan gitu. Kayak yang terkenal Swedish meatball-nya IKEA, itu kan sempat ramai banget. Nah, itu salah satu contoh untuk kategori extension. Oke, jadi dia sebenarnya mungkin kayak servis tambahan ya sebenarnya mungkin awalnya ya. Jadi dia punya restoran kan, punya restoran di store-nya, tapi malah sekarang tuh sering banget muncul di IG itu malah bukan furniture-nya ya, tapi malah varian makanannya dari IKEA yang sering muncul di media sosial. Oke, masuk ke dalam kategori extension. Terima kasih Kikana. Manda?
Kalau dari saya itu ada dari Gojek, Ibu. Jadi Gojek. kan kalau Gojek kan tadinya cuma GoBike sama Gokar aja. Tapi sekarang udah mulai nambah jadi ada GoSend, ada GoMart, ada GoMet, sama GoBox. Oke, GoGo yang lainnya gitu ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau tadi kan kebanyakan contohnya barang ya. Nah, ini Manda memberikan contohnya itu dalam bentuk jasa. Dan itu oke gitu ya, karena apa tadi Gojek ya, yang dia awalnya hanya transportasi aja, GoBike sama apa Gokar ya. Iya, Ibu. Kemudian extensionnya kategorinya tuh berbeda, gitu ya. Tadi kayak apa aja ya, GoSend ya, yang paling GoMart. familiar sih GoSend ya, GoSend, GoMart. Oke, terima kasih Manda. Imelda, silakan Imelda. Kalau saya dari produk Nivea. Jadi Nivea Nivea. tuh kan kemarin ada skincare sama body care-nya. Nah, masing-masing produknya itu fungsinya beda. Body Oke. care beda, skincare beda gitu, Bu. Ya, jadi ada yang untuk perawatan wajah, ada yang untuk perawatan badan gitu ya. Iya, Imelda. betul. Oke, Adelia, silakan Adel. Kalau saya dari merek Xiaomi, Bu. Dia kan terkenalnya sama HP nih, tapi ternyata dia jual banyak banget. Dia jual air purifier, dia ada air conditioner juga, terus ada speaker, Ya, ada smart macam-macam TV ya. gitu. Iya. Oke, ya. Terima kasih Adelia. Kategorinya berbeda ya, walaupun dia satu merek yang sama. Lanjut, Ratu. Oke, kalau sekarang saya ngambilnya dari L'Oreal sih, Bu. L'Oreal. Itu ada skincare kayak extra lip, terus ada make up-nya, maskara, powder, dan sebagainya. Terus juga ada hair product-nya, shampoo, hair mask, dan lain-lain. Oke, kategorinya beda-beda ya. Ada untuk muka, ada untuk rambut, ada macam-macam. Oke, good. Terima kasih Ratu. Arsanti. Iya baik Bu. Kalau dari saya itu merek Canon Bu. Apa? Jadi Canon. Canon, oke. Kan ada dia tuh ngeluarin kamera, terus banyak ada printer, ada scanner, proyektor, bahkan ada teropong juga dan itu fungsinya beda-beda Bu. Oke, good. Terima kasih Arsanti. Rafli. Kalau dari saya mungkin dari Shopee gitu Bu. Tadi yang Shopee? tadinya cuma bisa, ya tadinya cuma buat beli barang, jadi bisa buat bayar listrik, terus beli tiket pesawat, atau juga bisa pinjam duit Bu. Pinjam duit. Banyak sekarang Bu. Oh ya, oke, good. Terima kasih Rafli. Kategorinya beda-beda ya Rafli. Alexander. Oke, kalau dari saya mungkin Starbucks kali ya, Bu. Starbucks. Ada apa aja dia? Starbucks. Karena selain dia jual kopi dan gengsi, ternyata dia juga jual tentang merchandise kayak ada sedotan, ada tumbler, habis itu ada beberapa buku-buku yang mereka jual di toko-tokonya biasanya. Oke, jadi dia ada minuman, makanan, ada merchandise juga ya yang dijual. Oke, terima kasih Alexander. Siti Holipah. Oke, mungkin dari saya contohnya kayak Google gitu ya, Bu. Google. Ada kayak Google Play Store, Google Chrome, sama Google Docs gitu ya, Bu. Oke, dan fungsinya berbeda-beda ya? Iya. Oke, kategorinya berbeda-beda. Oke, terima kasih Siti Holipah. Itu ya teman-teman untuk kategori extension. Jadi dari 3 bentuk extension tadi banyak sekali ya contoh yang bisa kita berikan. Ada yang bentuknya line, jadi varian yang berbeda. Kemudian ada yang form extension, bentuk produknya berbeda. Jadi bukan bentuk kemasan ya, tapi bentuk produknya atau isi produknya berbeda. Kemudian ada yang kategori. Nah, kalau kategori ini sudah jelas bahwa fungsi produknya yang berbeda. Ya, oke, good teman-teman. Saya share screen lagi. Tadi ada strategi yang lain selain yang extension. Itu kita masuk ke yang namanya family branding ya. Nah, ini saya kasih contoh satu, teman-teman pasti udah bisa memberikan contoh yang lain lagi. Jadi dia mereknya ini satu keluarga gitu ya, teman-teman. Satu keluarga, satu merek, tapi dia merek lainnya itu yang menjadi sub brandnya itu berbeda-beda mereknya. Jadi kayak misalnya Coca-Cola Bottling Indonesia, itu mereka punya Coca-Cola, punya Sprite, punya Fanta, punya Ades, punya Minute Maid. Nah, itu family branding.
Jadi itu adalah salah satu strategi yang digunakan sama perusahaan gitu ya untuk memberikan stimulus yang berbeda kepada para konsumennya gitu ya karena mereka pastinya punya target pasar yang berbeda-beda kan. Tapi diharapkan nanti respon konsumen akan sama. Kenapa? Karena menggunakan satu merek besar, satu merek induk gitu ya. Jadi makanya kemudian kalau misalnya kita udah coba Coca-Cola nih enak. Nah, harapannya nanti kalau misalnya si Coca-Cola bottling mengeluarkan merek yang lain di bawah mereknya dia, konsumen juga akan lebih cepat percaya sehingga mau mencoba produknya gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu strategi yang digunakan sama si perusahaan. Jadi dia mengeluarkan produk, mengeluarkan merek di bawah merek induk dengan harapan apa? Konsumen akan lebih percaya gitu ya bahwa produk ini memang produk yang berkualitas gitu ya karena mungkin pernah mencoba produk utama sebelumnya. Nah, itu family branding. Terus kayak misalnya Unilever punya Rinso, kemudian ini ya untuk deterjen ya. Kemudian dia punya Sunsilk, punya Dove, kemudian dia ngeluarin es krim Walls gitu ya macam-macam dan itu masih satu keluarga besar gitu ya. Family branding. Nah, boleh teman-teman berikan contohnya satu merek tapi dia punya merek-merek sub gitu ya, tapi masih dalam satu keluarga atau disebut sebagai family branding. Boleh langsung ya, Alexander silakan. Ya, aku kepikirannya sih Nestle Ibu. Dia kan ada KitKat, ada apa yang minuman Nestle Pure Life, Ya. terus Nescafe. Ya, dia macam-macam ya punya produknya ya. Dan itu masih satu keluarga Nestle ya. Oke, terima kasih Alexander. Dinda? Ya Ibu, kalau dari saya ada dari Indofood. Indofood ya. Biasanya iya, itu ada sembako-sembako Indomie, lalu ada juga dairy-nya seperti Indomilk, enak, milk kuat, ada makanan ringan, tadi juga Citato Lice, penyedap rasa kayak racik, Nah, terus banyak ya. dan masih banyak lagi. Oke, dan masih satu keluarga ya, makanya dikatakan sebagai family branding. Oke, good. Terima kasih Dinda. Hendriawan? Saya mau ngasih contoh ini Bu, Wings Corporation. Jadi di Oke, bawah Wings. Wings Corporation itu produk makanan minuman ada ale-ale, terus Misdap, Choco Drink, terus ada juga produk rumah tangga, contohnya kayak Soklin, Ekonomi, dan lain-lain Bu. Oke, Wings ya. Good. Terima kasih Hendriawan. Adelia? Saya dari Unilever, Bu. Unilever ya. Iya, Lifebuoy, Vaseline, Pond's, terus ada Fixal, Superpel, Sunsilk, dan lain-lain. Oke, terima kasih ya Adel. Banyak sekali ya contohnya kalau dari Unilever ya. Jadi walaupun produknya berbeda-beda, tapi konsumen tuh kalau tahu itu produksinya Unilever biasanya akan lebih cepat dan lebih lebih percaya ya buat mencoba produk. Oke, good. Terima kasih Julius. Kalau saya itu Mitsubishi Bu. Kalau Mitsubishi ada yang Mitsubishi Motors yang buat jual kendaraan kayak mobil, truk sama lain-lain. Terus ada Mitsubishi Electric yang jual peralatan elektronik kayak kulkas, AC, sama televisi itu Bu. Oke, ya family branding ya. Terima kasih Julius. Mulia? Kalau kali ini saya mau ambil yang dari Sony, Bu. Mereka ada Sony Global Manufacturing, terus Sony Electronics, sama Sony Interactive Entertainment, Bu. Itu macam-macam ya. Tapi masih di bawah undernya Sony ya. Oke, terakhir Vera. Kalau saya ngambil dari Cimory, Bu. Jadi kalau Cimory itu dia ada anak perusahaannya itu brand Cimory-nya itu sendiri yang menjual produk susu. Terus dia juga ada Kensler yang terkenal dengan nuggetnya gitu ya. Sama Jess, Bu. Itu semacam anak perusahaannya yang menjual telur-teluran gitu, Bu. Oke, terus ada tamannya juga kan Cimory Land tuh ya? Di mana tuh di daerah Bogor juga ya, taman hiburan ya. Oke, good itu ya teman-teman. Jadi family branding. Jadi satu merek besar tapi membawahi berbagai sub brand gitu ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke yang ketiga, strateginya license gitu ya. Nah, kalau license ini kayak misalnya contohnya dia si satu merek tuh menggunakan merek terkenal lainnya gitu ya, melisensi merek terkenal lainnya dengan harapan apa? Dengan harapan produknya juga bisa laku kayak merek yang dia license kan gitu ya. Kayak misalnya contohnya teman-teman pasti pernah lihat kan yang
larutan cap kaki 3 atau apa ya, yang untuk larutan penyegar gitu, tapi dia license-nya ke Disney ya. Jadi dia bentuk botolnya Mickey Mouse, Minnie Mouse, apa segala macam tuh bisa. Terus kayak misalnya produk Tupperware, teman-teman itu dia pernah pakai Sanrio, terus pernah pakai Upin Ipin juga, sehingga produknya ada gambar Sanrio-nya, edisi Hello Kitty gitu ya, kemudian edisi Upin Ipin dan seterusnya. Jadi dia biasanya satu merek tapi dia license ke merek yang lebih terkenal gitu ya, dengan harapan produknya juga bisa lebih laku. Nah, oke, kita lanjut aja teman-teman. Jadi kalau yang stimulus generalization ini stimulusnya berbeda gitu ya. Stimulusnya berbeda tapi respon yang diberikan konsumen tuh hampir sama aja gitu ya. Jadi ada dengan extension, family branding dan license. Kemudian strategi yang berikutnya yang biasa digunakan sama perusahaan itu berkaitan dengan yang namanya stimulus discrimination. Mana ya? Nah ini, stimulus discrimination. Nah, kalau stimulus discrimination ini kebalikan dari tadi yang generalization. Kalau generalization kan stimulinya tuh berbeda, tapi responnya sama. Tapi kalau yang discrimination, stimulinya tuh hampir sama, tapi responnya berbeda. Nah, gimana tuh Bu contohnya? Jadi contohnya kayak misalnya satu perusahaan, Unilever, itu mereka punya 2 kategori produk shampoo yang target pasarnya berbeda, teman-teman. Jadi kayak misalnya dia punya Dove sama Sunsilk. Dove sama Sunsilk itu target pasarnya berbeda kan? Jadi kalau yang Sunsilk karena harganya juga lebih murah, jadi biasanya dia menarget pasarnya itu ke menengah sampai menengah ke bawah. Sedangkan kalau yang Dove biasanya untuk menengah sampai menengah ke atas gitu ya. Jadi mereka tuh stimulinya tuh hampir sama kan. Jadi maksudnya sama-sama kategori produk shampoo tapi respon yang diberikan konsumen tuh bisa jadi berbeda. Karena memang apa? Karena memang target pasar dari si produk yang bersangkutan itu berbeda. Ya, berbeda tadi dengan yang generalization. Kalau yang generalization itu stimulinya berbeda-beda gitu ya, tapi respon yang diberikan konsumen itu hampir sama. Nah, ini berbagai strategi yang berkaitan dengan classical conditioning ya, teman-teman. Ada tadi repetisi ya, repetisi pengulangan dari sisi iklan, kemudian stimulus generalization, tadi ada 3 strategi, ada extension, kemudian family branding, dan licensing, dan yang ketiga strateginya yang berkaitan dengan stimulus discrimination. Oke, saya lanjut ya. Tadi ada classical conditioning sama ada ini ya. Untuk yang behavioral ya teman-teman ya. Ada classical, ada yang instrumental. Nah kalau yang instrumental ini adalah teori perilaku itu yang berdasarkan pada proses trial and error-nya konsumen. Jadi kalau yang classical conditioning tadi analoginya kayak misalnya tadi ya. 2 stimuli tapi menghasilkan respon yang sama. Kayak tadi saya contohnya teman-teman pakai alarm untuk bisa bangun subuh. Nah, itu masuk ke dalam classical conditioning. Nah, yang kedua ini ada instrumental conditioning namanya. Jadi proses belajarnya si konsumen itu bukan karena terbiasa, bukan karena stimulinya diulang-ulang, tapi karena memang dia ada trial and error dalam prosesnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih di gambar kayak misalnya si konsumennya nyobain produk merek A, kemudian nggak cocok, ya coba deh produk B, nggak cocok lagi, coba produk C, merek C gitu ya, nggak cocok lagi, sampai akhirnya dia mencoba merek D dan akhirnya cocok gitu ya, perfect fit ya. Nah jadi ada proses trial and error nih konsumen, si konsumennya gitu ya, dalam menentukan akhirnya produk apa yang paling cocok untuk mereka. Nah ini konsep dari instrumental conditioning. Kita lanjut dulu ya. Ini tadi yang reinforcement, teman-teman. Saya sudah sempat bahas ya. Ada yang penguatan yang sifatnya positif, ada yang negatif. Nah, ini ada berbagai strateginya juga, teman-teman, yang berkaitan dengan instrumental conditioning. Kalau tadi yang klasikal udah kita bahas ya. Strateginya ada apa? Ada repetisi, ada stimulus generalization, ada discrimination. Generalization tadi ada extension, family branding, sama licensing. Kemudian kalau discrimination tadi ya, dia stimulinya hampir sama tapi responnya berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke strategi untuk yang instrumental conditioning. Di sini ada customer satisfaction, ada reinforcement ya namanya. Kemudian reinforcement schedule, shaping, kemudian mass versus distributed learning. Nah, saya pengen fokus ke yang mana ya?
yang reinforcement schedule nih teman-teman. Kalau yang ini intinya customer satisfaction ini gimana caranya si perusahaan itu bisa memuaskan konsumen walaupun konsumen baru pertama kali mencoba produknya gitu ya. Jadi harapannya kalau misalnya dalam sekali trial udah suka, maka konsumen akan membeli produk yang sama ya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada reinforcement schedule. Nah, reinforcement schedule itu dibagi jadi 3. Saya tulis di Zoom chat ya. Coba ini saya stop share dulu. Reinforcement schedule itu ada yang namanya continuous. Oh iya benar nih. Itu yang pertama, total or continuous reinforcement. Kemudian yang kedua ada systematic. Ini jadi ada beberapa informasi yang mungkin nggak ada di tadi ya, di slide ya teman-teman ya. Systematic or fixed ratio. Kedua, kemudian ini sebenarnya nanti kalau udah dikasih contoh akan lebih simple. Oh yang itu gitu ya. Tapi ini memang istilahnya rada rumit gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada random. Nah, ada 3 teman-teman. Ini yang berkaitan dengan reinforcement schedule. Jadi yang pertama ada total or continuous reinforcement, kemudian yang kedua systematic or fixed ratio reinforcement, kemudian yang ketiga ada random or variable ratio reinforcement. Kita bahas yang pertama dulu, yang total or continuous reinforcement ya. Nah, ini biasanya cara yang dilakukan sama perusahaan itu untuk bisa apa? Supaya konsumen mereka tuh puas dan balik lagi untuk membeli di membeli di tempat yang sama gitu ya. Nah, total or continuous reinforcement ini contohnya misalnya kayak ada free makanan gratis atau free dessert misalnya setiap kita pergi ke restoran tertentu. Jadi nggak ada momen atau nggak ada event apa-apa, tapi kalau setiap kita beli makanan di sana, maka mungkin kita akan dapat free dessert gitu ya. Berapapun nominal kita belanja, ya berapapun nominal uang yang kita habiskan untuk misalnya makan di tempat tersebut, kita akan tetap dapat yang namanya tadi ya free dessert misalnya. Jadi nggak tergantung momen apapun. Kemudian kalau yang systematic or fixed ratio reinforcement itu biasanya kayak teman-teman nyuci motor 10 kali cuci gratis sekali misalnya. Nah, itu sistematik. Jadi dia ada waktunya gitu ya. Atau misalnya kayak 3 kali potong rambut dapat free krembat misalnya gitu ya di salon tertentu. Nah, itu systematic or fixed ratio reinforcement. Jadi ada momen-momen tertentu di mana konsumen itu akan mendapatkan free atau akan mendapatkan bonus tertentu. Sedangkan kalau yang total or continuous reinforcement tadi nggak ada momen ya. Jadi dia nggak ada nominal belanja tertentu, tapi setiap belanja di sana misalnya akan dapat langsung aja diskon gitu ya. Kemudian yang ketiga random. Nah, kalau random ini nggak pasti waktunya, jadi bisa kapan aja. Bedanya sama yang total or continuous reinforcement tadi, akan ada terus tuh promonya, gitu ya. Sedangkan kalau yang random or variable ratio tuh bisa ditentukan sama si perusahaan momennya kapan aja. Jadi pada intinya si schedule reinforcement ini digunakan untuk apa? Supaya konsumen itu bisa datang kembali ke tempat yang sama untuk beli produk yang sama, ya. Kayak misalnya teman-teman ke Bakmi JM atau ke Indomaret aja. Itu teman-teman kan biasanya dapat belanja tertentu, dapat apa sih, stem ya, kumpul stem. Nanti setelah stemnya terkumpul bisa dapat misalnya tukar hadiah dan lain sebagainya. Nah itu berarti masuknya ke yang sistematik ya, or fixed ratio reinforcement. Jadi ada jangka waktunya. Ya teman-teman, itu yang berkaitan dengan reinforcement schedule. Saya lanjut dulu. Sebentar. Oke, coba share screen lagi.
Nah, ini jadi ada beberapa strategi ya yang bisa digunakan. Kita coba balik ke yang slide yang sebelumnya tadi. Oke. Iya. Jadi ada behavioral learning sama ada cognitive learning. Kemudian behavioral learning-nya dibagi menjadi yang classical conditioning sama satu lagi yang instrumental conditioning. Bisa diingat ya teman-teman. Nah, kemudian yang classical conditioning tadi ya, strateginya yang repetisi, kemudian stimulus generalization sama stimulus discrimination. Kemudian kalau yang instrumental atau operant conditioning ini yang konsepnya tadi ya, analoginya trial and error, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk bisa memuaskan konsumennya, sehingga konsumennya nanti di kesempatan yang lain pada saat akan membeli produk dengan kategori yang sama, dia akan kembali ke toko yang sama atau ke store yang sama. Ya. Kemudian kalau yang kedua, selain tadi yang behavioral itu ada yang kognitif ya, benar ya? Oh ya, ini benar. Jadi proses belajarnya konsumen itu tergantung dari cara dia memproses informasi yang masuk. Nah, ini enggak terlalu banyak sih penjelasannya teman-teman. Jadi pada intinya kalau misalnya si konsumen merasa bahwa produk yang dia pikirkan itu bagus gitu ya, menarik, berkualitas, maka biasanya ya dia akan membeli produk yang sama juga di masa yang akan datang. Ya, itu yang berkaitan dengan mana tadi? Kognitif ya. Cognitive learning. Oke, ini. Jadi cara untuk memproses informasi dan memori. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini ada satu gambar. Jadi terkadang gitu ya kalau produk yang nggak terlalu menarik untuk konsumen itu biasanya akan masuk ke yang di sini nih short term store atau working memory. Jadi akan gampang sekali untuk dilupakan itu produknya atau mereknya. Tapi kalau misalnya pada saat konsumen mencoba satu macam produk dengan merek tertentu dan kemudian dia puas gitu ya, dia akan ingat tuh dan biasanya akan masuk ke long term store. Ya, jadi makanya sangat penting sekali nih bagi perusahaan untuk bisa memberikan produk yang berkualitas sehingga konsumennya akan selalu ingat dan masuk ke long term store. Jadi kalau suatu hari nanti dia membutuhkan produk yang sama, maka dia akan ingat gitu ya. Oh, kemarin udah pernah beli itu tuh, udah pernah beli merek itu, akan coba lagi, akan membeli lagi produk yang sama. Oke, ini yang berkaitan dengan cognitive learning, teman-teman. Oke, saya rasa cukup itu dulu materinya yang berkaitan dengan consumer learning. Tadi ada beberapa hal ya yang kita pelajari yang berkaitan sama behavior learning dan cognitive learning ya teman-teman. Banyak tadi pembahasannya di bagian behavior learning. Sebelum saya tutup kelasnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Ini masih ada aja ya yang leave terus join lagi, leave join lagi ya. Ini saya tutup dulu untuk Zoom chat-nya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, di hari Jumat depan, teman-teman ada tugas presentasi untuk e-poster. Saya mungkin coba buka silabus lagi ya, untuk mengingatkan teman-teman sehingga bisa dipersiapkan tugasnya dan presentasinya bisa optimal di minggu depan ya. Saya buka dulu. Nah, tugasnya itu berkaitan dengan e-poster. Ini share screen aja ya, sebentar. Sudah kelihatan di screen? Sudah terlihat? Belum sih, hitam. Masih loading, Bu. Masih loading ya? Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, teman-teman bikin poster, bentuknya poster gitu ya, tapi e-poster ya, jadi nggak perlu dicetak maksudnya. Jadi soft copy aja, teman-teman tentukan satu merek, gitu ya, tentukan satu merek, kemudian jelaskan lini produknya apa. Kemudian mereknya boleh sama,
Jadi misalnya satu merek tapi dia punya line extension, dia punya form extension, dia punya kategori extension. Jadi satu merek yang sama boleh juga beda-beda. Jadi misalnya yang lininya beda mereknya boleh, yang formnya beda sama yang lini mereknya juga boleh, yang kategori mereknya beda lagi juga boleh. Tapi dalam bentuk desain satu poster, teman-teman. Jadi silakan didesain semenarik mungkin e-posternya, berisi informasi line extension, form extension, dan kategori extension. Bisa dipahami? Dan di minggu depan teman-teman hanya menunjukkan desain e-posternya aja untuk bisa kita cek bareng-bareng extensionnya sudah benar atau belum. Dan saya pengennya, ini kan kita ada berarti 15 kelompok kan? Satu kelas kan 5 kelompok. Nah, 15 kelompok ini tidak boleh ada merek yang sama. Ya, jadi nanti silakan koordinasi PJ kelas A, B, dan C, pastikan bahwa merek yang dipilih seluruhnya tidak ada yang sama. Ya, walaupun misalnya Bu, kalau saya yang bahas misalnya merek Pepsodentnya di line extension tapi di kelompok lain Pepsodentnya di kategori enggak. Tetap mereknya harus berbeda. Gitu ya. Jadi pastikan 15 kelompok itu untuk line, form, dan kategori extensionnya merek yang digunakan sebagai contoh adalah merek-merek yang berbeda. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelumnya, silahkan. Yoga, apa yoga? Oke Bu, berarti e-poster yang saya tangkap ini berupa infografis dalam satu ukuran, maksudnya dalam satu file itu ya. Dan untuk ukurannya apa Bu? Atau dibebaskan? Ukuran poster apa ya? Tiganya. Iya, yang penting muat. Tapi ukuran poster kan ada ya, standarnya tuh ya. Coba nanti dicari ya. Oke. Oke Bu. Oke Bu, siap. Makasih ya Bu. Oke, Dinda. Ibu, untuk nanti isinya apakah kita perlu memasukkan arti dari produk line, form, dan kategori, atau cukup hanya contohnya saja? Contoh gambarnya aja langsung. Nanti pada saat presentasi boleh dijelaskan gitu ya. Iya, baik. Terima kasih, Oke. Bu. Ya, jadi di e-posternya juga berikan informasi yang spesifik aja ya teman-teman ya. Yang penting desain posternya menarik, tapi juga tidak melupakan esensi dari line, form, dan kategori extension-nya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini saya stop share ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menyiapkan PowerPoint lagi, cukup nanti presentasi e-posternya aja. Langsung tunjukkan posternya ya ke saya di pertemuan kita minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup kelasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Nanti saya akan kabari lagi hari Senin, apakah kita bisa kelas untuk bisa masuk ke materi berikutnya atau enggak. Tapi yang jelas kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya. Di hari Jumat jam 1 siang dengan agenda presentasi e-poster tugasnya teman-teman untuk chapter 7. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.